Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melki dan Tarigan dari kelas 11 MIPA 1. Nah, di sini saya ingin buat video untuk membahas mengenai tragedi Trisakti pada tahun 1998. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas sosiologi di bawah bimbingan Ibu MS. Selamat menonton! Jadi, tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 yang terjadi karena aksi demonstrasi dari para mahasiswa yang menuntut untuk Presiden Soeharto turun dari masa jabatannya yang menyebabkan 4 orang dari mahasiswa Trisakti meninggal dunia dan 681 mahasiswa dari universitas yang lainnya mengalami luka. Nah, untuk kronologinya, teman-teman bisa menyaksikan video yang sudah saya siapkan ini. Pukul 10.30, mimbar bebas digelar di lingkungan kampus Trisakti sebagai bentuk sikap terbuka terhadap persoalan kebangsaan. Mimbar bebas ini diapresiasi oleh segenap dosen, karyawan, dan mahasiswa Trisakti. Pukul 12.20, suasana mimbar bebas mulai memanas karena kehadiran aparat keamanan yang tepat berada di area jembatan layang dengan bersenjata lengkap. Pukul 12.30, masa aksi kemudian mempersiapkan aksi demonstrasi lanjutannya dengan tujuan gedung MPR atau DPR dengan long march melalui Jalan S. Parman. Pukul 12.50, masa aksi yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Damai Trisakti berhadapan dengan barikade aparat keamanan yang berjaga di sekitar kantor Balai Jakarta Barat. Pukul 13.30, negosiasi untuk melanjutkan aksi damai tidak mendapatkan respon positif dari aparat keamanan yang bersenjata lengkap. Aksi damai pun dilanjutkan dengan mimbar bebas di area balai kota dengan cara duduk bersama, sedangkan para mahasiswa membagikan bunga mawar kepada barisan aparat yang berjaga. Pukul 14.00, hujan yang turun tidak menghentikan upaya mahasiswa Trisakti untuk terus bernegosiasi dengan aparat yang berjaga. Begitu pula dengan masa aksi yang terus melakukan orasi-orasinya. Pukul 16.45, usai dibujuk oleh dekan FE dan dekan FH, masa akhirnya bersedia bergerak mundur dengan agenda aksi selanjutnya. Hingga terjadi provokasi dari oknum mahasiswa di antara barisan aparat dan mahasiswa yang tengah melakukan undur diri. Pukul 17.00, suasana mulai memanas akibat serangkaian insiden antar masa aksi dengan aparat keamanan, diawali dengan umpatan dari oknum-oknum aparat yang memprovokasi mahasiswa yang akhirnya memilih mundur ke kampus. Pukul 17.05, di barisan depan telah terjadi kericuhan antara mahasiswa dengan aparat, diiringi dengan suara tembakan serta gas air mata yang ditembakkan ke area mahasiswa yang tengah undur diri. Seketika suasana semakin tidak terkendali. Para demonstran memilih untuk segera undur diri ke kampus Trisakti. Pukul 17.30 sampai dengan 19.00, tembakan ke area kampus semakin gencar dilakukan oleh aparat, di mana kemudian 4 mahasiswa gugur terkena tembakan, sedangkan mahasiswa lainnya bergerak menyebar ke area kampus untuk menghindari kejaran aparat dengan cara bersembunyi. Nah, dari kejadian ini ada 4 korban jiwa, yaitu mahasiswa dari Universitas Trisakti. Nah, kejadian Trisakti ini juga memiliki beberapa dampak besar terhadap negara kita. Di sini saya akan menjelaskan 5 dampak besar yang terjadi di negara Indonesia.
Yang pertama, Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia setelah menjabat selama 32 tahun. Karena tujuan awal dari terjadinya demonstrasi ini adalah untuk menuntut agar Soeharto mengundurkan diri dari masa jabatannya, maka salah satu dampak yang terjadi adalah keinginan tersebut terwujud, yaitu Presiden Soeharto mengundurkan diri dari masa jabatannya. Yang kedua, tercetusnya TAP MPR tahun 1998. Secara garis besar, TAP ini menjelaskan untuk hak asasi manusia, menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara untuk menetapkan, menghormati, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia agar diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, yang ketiga, menurunnya rasa percaya antara masyarakat dan juga pemerintah. Karena dalam aksi demonstrasi tersebut disertai dengan penembakan dari para TNI Polri terhadap para mahasiswa yang mengakibatkan adanya jiwa yang melayang. Sehingga rasa ketidakpercayaan tersebut dapat mengurangi persatuan dalam bangsa Indonesia. Nah, yang keempat, memperburuk krisis ekonomi di negara Indonesia. Dengan adanya pemberontakan tersebut mengakibatkan kerusakan kepada fasilitas-fasilitas negara yang harus diperbaiki sehingga memperburuk ekonomi negara Indonesia. Nah, yang terakhir adalah jatuhnya korban jiwa. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari tragedi ini ada 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti yang meninggal dunia dalam tragedi tersebut, dan juga ada 681 mahasiswa dari universitas lainnya yang mengalami luka. Oke, jadi itulah pembahasan saya mengenai tragedi Trisakti. Sekian penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada kelebihan, mohon dikembalikan. Terima kasih.